Mengetahui hal ini, keluarganya terbelalak tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Hai semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang kembali. Untuk kalian yang baru di channel ini, kenalin nama aku Nadia Ayu. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Meskipun menyedihkan, kasus orang hilang bukanlah sesuatu yang jarang kita temui. Entah kita mengetahuinya lewat berita, media sosial, atau bisa saja pernah terjadi di lingkungan sekitar kita. Tentu saja, ketika orang-orang itu akhirnya bisa kembali pulang dengan selamat, keluarga, tetangga, ataupun orang yang mendengar beritanya akan turut berbahagia. Namun bagaimana jadinya jika kasus orang hilang dan berhasil kembali yang akan kita bahas kali ini? Selain kabarnya membahagiakan, tapi juga menimbulkan puluhan pertanyaan yang menyertai. Seperti yang terjadi pada Steven Kubacki dan Vassile Gorgos. Setelah sempat menghilang selama berbulan-bulan, bahkan Vassile menghilang selama 30 tahun, keduanya berhasil pulang ke rumah dalam keadaan sehat walafiat. Namun anehnya, ketika ditanya kemana saja mereka selama ini, Steven dan Vassile sama-sama tak bisa menjawab dan bahkan mereka tidak sadar bahwa selama ini telah hilang. Hal ini tentu saja sangat membingungkan, tak hanya bagi keluarga namun juga masyarakat. Hingga banyak teori bermunculan tentang apa yang sebenarnya terjadi. So, langsung saja mari kita simak kronologi kedua kasus itu, beserta teori yang mungkin menjadi alasan di balik peristiwa tersebut. Tahun 1978, seorang laki-laki berusia 23 tahun bernama Steven Kubacki tengah berkuliah di Hope College, Holland, Michigan, Amerika Serikat. Dia adalah seorang petualang, gemar melakukan kegiatan yang berbau alam seperti ski, menjajah hutan, dan mendaki gunung. Pokok anak alam banget lah. Pada 20 Februari 1978, Steven memulai perjalanan ski solo lintas negara bagian yang dimulai dekat kota Saugatuck, Michigan, dengan startnya dari Danau Michigan. Bermain ski sendirian adalah hal yang biasa baginya. Ketika musim salju datang, dia sering melakukannya. Dan ini juga bukan pertama kalinya Steven melewati rute dekat Danau Michigan. Tapi meskipun bukan pertama kalinya, tak berarti dia juga akan berhasil dengan aman melewati daerah itu seperti sebelumnya. Karena keesokan harinya, sepasang snowmobile atau mobil salju menemukan satu set alat ski yang ditinggalkan di dalam sebuah tas ransel, sedangkan tidak ada tanda-tanda pemilik atau orang di sekitarnya. Dan ketika mereka menghubungi polisi atas kemungkinan kasus orang hilang, polisi yang sampai di tempat kejadian dengan cepat dapat mengidentifikasi tas beserta alat ski tersebut merupakan punya Steven, karena ditemukan tanda pengenal di dalam tas tersebut. Setelah itu, Steven Kubacki dinyatakan hilang. Sebuah misi pencarian dan penyelamatan kemudian dilakukan. Investigator menemukan jejak kaki sejauh 182 meter di salju mengarah ke tepi danau yang diduga merupakan jejak kaki Steven. Namun jejak kaki itu terputus di jalan. Gak ada lanjutannya lagi tuh, kira-kira si kaki abis dari situ melangkah kemana? Investigator kemudian menyimpulkan bahwa jejak kaki lanjutannya telah tertimbun dengan hujan salju dan Steven kemungkinan jatuh ke dalam danau yang membeku. Jadi pas Steve lewat di atas danau yang beku, esnya tiba-tiba retak dan dia terjebur. Pencarian pun terus dilakukan. Ini salah satu foto polisi dengan helikopternya berusaha mencari Steve. Namun setelah berbulan-bulan pencarian, mereka tetap tak bisa menemukan hasil atau petunjuk apapun tentang keberadaan Steve. 15 bulan kemudian, pada 5 Mei 1979, Steven terbangun di padang rerumputan di Pittsfield, Massachusetts yang berjarak 1.100 km dari Danau Michigan, tanpa bisa mengingat apa yang telah terjadi selama ini. Karena kan terakhir dia sadar dia itu berada di Danau Michigan, lagi ski. Tiba-tiba bangun, dia ada di padang rerumputan. Steven merasa aneh, bangun-bangun melihat dirinya memakai baju yang tidak dia kenal atau yang bukan punyanya. Yaitu dia mengenakan kaos merchandise sebuah maraton di Wisconsin, serta tas ransel yang berisi maps dan beberapa tanda yang menunjukkan dia telah bepergian ke Sacramento, San Francisco, Reno, Chicago, dan Utah. Di dalam sakunya, dia menemukan uang $40, kacamata baru, dan juga mengenakan sepatu sneakers. Steven yang sangat kebingungan kayak, aku di mana? Sekarang hari apa?
tanggal berapa, pergi membeli koran dengan uang $40 tadi dan mengecek tanggalnya. Setelah itu, dia cuma terdiam, nggak shock. Lebih ke bingung kayak sebenarnya ini tuh ada apa dan ngerasa aneh. Steven yang merasa membutuhkan jawaban kemudian memutar otak. Terus kepikiran pergi ke rumah tantenya, rumah anggota keluarga yang paling dekat dari lokasinya, yaitu di Great Barrington yang berjarak 32 km dari tempatnya. Dan akhirnya, dia bisa kembali berkumpul dengan keluarganya. Steven mengatakan pada reporter, hal terakhir yang dia ingat tentang hari di mana dia dinyatakan hilang adalah dia merasa kedinginan dan ketakutan akan dilahap kegelapan yang dingin. Dan selanjutnya, dia tidak sadar atau tidak bisa mengingat apa yang terjadi setelah itu. Lalu bangun-bangun atau pas sadar, dia berada di padang rumput tadi. Ketika bangun, dia tuh ngerasa capek banget, kayak abis lari jarak jauh. Penjelasan itu tak lantas membuat orang-orang percaya. Banyak yang percaya bahwa dia itu bohong. Ya alasannya cuma pengen kabur dari rumah aja. Bahkan ada juga yang menganggap Steven ini gila. Namun Steven bersikukuh bahwa dia benar-benar dalam keadaan waras ketika dia memulai perjalanan ski. Steven telah memeriksakan kondisi medisnya, namun menolak untuk mencoba ke psikiater. Menurutnya, tidak ada yang perlu dipertanyakan. Dia merasa berada dalam kondisi jiwa yang waras. Dia juga menambahkan, ayahku akan menghadiahkanku rumah. Aku mengambil 3 program kuliah dan mampu menjalaninya. Aku punya pacar di Jerman, dan aku bahkan akan bekerja di perusahaan koran Holland Sentinel. Maksudnya, kehidupan Steven itu lagi makmur dan bahagia. Lantas kenapa juga dia berbohong lalu dengan sengaja menghilang? Banyak spekulasi beredar bahwa peristiwa menghilangnya Steven secara misterius ada kaitannya dengan legenda segitiga Danau Michigan yang meliputi area Manitowoc di Wisconsin, Ludington, dan pelabuhan Benton di Michigan. Danau Michigan sendiri merupakan danau terbesar kelima di dunia, bukan cuma danau terbesar di Amerika Utara ya, dengan luas wilayah sekitar 57.000 persegi. Seperti yang diungkapkan Karen Duvall, seorang kurator Museum Maritim Wisconsin, banyak cerita menarik yang muncul di kawasan Danau Michigan. Cerita meliputi kapal karam, kecelakaan pesawat, hingga terlihatnya penampakan UFO. Contoh kecelakaan paling menggemparkan yang terjadi di kawasan Danau Michigan, atau lebih tepatnya di area segitiga yang kusebutkan tadi, yaitu yang menimpa pesawat Northwest Flight 2501 pada 23 Juni 1950 yang berisi 55 penumpang dan 3 kru pesawat. Pesawat komersial itu diketahui terbang di atas Danau Michigan ketika pos pengendali penerbangan kehilangan kontak radio dengan pesawat setelah sang pilot meminta persetujuan untuk mengurangi ketinggian pesawat menjadi 760 meter. Para saksi melaporkan mereka mendengar suara mesin yang mendesing dan kilatan cahaya berwarna merah setelah transmisi radio terakhir. Pencarian luas dilakukan termasuk menyisir dasar danau dengan bantuan sonar. Puing-puing ringan bagian pesawat dan beberapa potongan tubuh manusia yang telah hancur ditemukan mengambang di permukaan danau. Tetapi bangkai kapal yang lebih utuh tidak dapat ditemukan hingga sekarang. Itu salah satu kecelakaan di Danau Michigan. Dan kembali ke kasus Steven. Spekulasi bahwa hilangnya Steven ada kaitannya dengan rumor segitiga Danau Michigan bukanlah tanpa alasan sebenarnya, kalau melihat banyaknya peristiwa aneh yang telah terjadi di sana. Namun hal itu tak lantas dapat menjawab dengan pasti terkait kasus Steven secara logika dan dapat dibuktikan. Jadi ya cuma teori atau gosip yang beredar di masyarakat. Steven kini tinggal dan hidup bahagia di Pacific Northwest. Sekarang dia bekerja sebagai psikolog dan penulis. Salah satu buku karyanya berjudul Meta Mathematical Foundation of Existence, Gödel, Quantum, God, and Beyond. Sementara itu, selama bertahun-tahun, dia menolak untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Steven cuma bilang yang tentang dia kedinginan, terus bangun-bangun udah di tempat yang berbeda dari tempat dia sebelumnya. Itu saja penjelasannya. Mungkinkah Steven sengaja menyembunyikan suatu fakta yang terjadi dari hadapan publik? Tapi lantas apa alasannya? Sementara itu, kita mungkin tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi selama 15 bulan itu. Yaps, kalian gak salah baca. Vasilegorgos pernah menghilang selama 30 tahun secara aneh.
Tahun 1991, pagi hari di sebuah pedesaan dekat dengan Bakau, sebuah kota kecil yang berada di Rumania bagian timur. Vasile Gorgos, petani berusia 63 tahun, mengatakan pada keluarganya bahwa dia akan melakukan perjalanan bisnis kecil. Dia bilang pada anak dan istrinya kalau mau pergi selama beberapa hari, karena tempat tujuannya tuh jauh. Kegiatan tersebut merupakan hal lumrah. Jadi, Vasile ini selain petani juga merupakan penjual ternak dan sering bepergian untuk melakukan transaksi seperti tawar-menawar dagangan di berbagai kota di Rumania. Seperti biasa juga, dia melakukan perjalanan dengan kereta api. Pas itu, dia membeli tiket sekalian waktu mau berangkat. Namun nampaknya, perjalanan kereta itu akan menjadi perjalanannya yang terakhir, setidaknya selama puluhan tahun setelah itu. Vasile tidak kunjung pulang saat tiba jadwalnya dia pulang. Hal ini lantas membuat keluarganya cemas, karena Vasile biasanya selalu pulang tepat waktu. Mereka segera menghubungi kantor polisi, dan kepolisian mengirimkan beberapa petugas untuk melakukan pencarian berdasarkan informasi yang diberikan istri Vasile. Sehari berlalu, nggak ada kabar. Keesokan harinya, masih belum ada kabar. Hingga akhirnya, hari berganti minggu dan minggu berganti bulan. Dia seperti menghilang begitu saja. Keluarganya bahkan telah menganggap Vasile telah meninggal dunia. Pihak berwajib dan keluarga Vasile mencurigai ada permainan kotor. Mungkin saja ada orang yang dengan sengaja menculiknya atau lebih buruknya menghilangkan nyawanya. Namun karena mereka tidak mempunyai petunjuk apapun, jadi nggak ada jawaban atas tragedi ini. Keluarganya secara teratur mengadakan upacara peringatan tiap tahun demi mengenang Vasile. Hingga 30 tahun kemudian, pada hari Minggu 29 Agustus 2021, kurang dari setahun lalu, sebuah mobil berhenti tepat di depan rumah keluarga Vasile, masih rumah yang sama di mana dia tinggal 30 tahun lalu. Vasile yang saat itu telah berumur 93 tahun, keluar dari pintu belakang dan terlihat linglung. Mengetahui hal ini, keluarganya terbelalak tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Para tetangga yang melihat Vasile keluar dari mobil juga ikut syok. Hingga tidak ada satupun yang memperhatikan supir atau bahkan plat nomor mobil. Padahal ini salah satu kunci penting ya di sini. Buat misal mengungkap itu yang nganterin dia siapa. Sang supir juga tidak meninggalkan mobil. Jadi ketika Vasile telah turun, dia langsung bergegas pergi. Ketika keluarganya bertanya pada Vasile, kemana saja dia selama 30 tahun ini? Vasile menjawab, aku di rumah. Namun makin anehnya lagi, dia waktu sampai di rumah mengenakan baju yang sama persis seperti yang dia gunakan saat pergi 30 tahun lalu. Tiket kereta apinya yang sudah usang juga masih berada di saku celananya beserta KTP dari 30 tahun lalu. Setelah menjalani pemeriksaan medis, dokter menyimpulkan Vasile dalam keadaan sehat walafiat. Dan selama dia menghilang, dia juga diperkirakan dalam kondisi kesehatan yang baik. Dia dengan sempurna mampu mengingat para anggota keluarganya, rumahnya, dan semua yang dia tahu 30 tahun lalu. Namun, Vasile tidak mampu mengingat kejadian dalam kurun waktu 30 tahun ke belakang. Selama 30 tahun, keluarga Vasile putus asa ingin mendapatkan jawaban kemana dia. Namun 30 tahun kemudian, mereka juga hanya mendapatkan tambahan pertanyaan. Di mana dia selama ini? Apa yang terjadi padanya? Siapa orang yang telah mengantarkannya? Dan bagaimana bisa dia masih mengenakan baju yang sama saat dia pergi? Kenapa bisa dia lupa tentang apa saja yang terjadi padanya setelah dia selama ini menghilang? Sangat banyak pertanyaan, namun tidak ada jawaban. Masih sama seperti saat dia mengatakan pada keluarganya. Ketika ditanya reporter, Vasile tetap kekeh menjawab bahwa dia selama ini di rumah. Setelah kejadian ini diberitakan oleh media, banyak orang yang mulai berspekulasi atau memberikan komentar mereka, seperti contohnya bahwa Vasile ini selama pergi melakukan suatu kejahatan, lalu dia dipenjara. Ini kemungkinan yang masuk akal sih, tapi kalau misal dia dipenjara, masa ya keluarganya nggak dikasih tahu? Ada juga yang mengatakan bahwa Vasile ini sebenarnya kabur dari rumah dan membangun rumah tangga atau memulai kehidupan baru di tempat lain, kemudian dengan sengaja menghilang selama 30 tahun sebelum akhirnya kembali ke rumah dan berpura-pura hilang ingatan. Bisa jadi juga sih.
Ada juga yang mempercayai, terutama orang-orang yang suka hal-hal berbau misteri tentang alam semesta, bahwa Vasile ini tidak sengaja melewati portal ke dimensi alam semesta paralel, dan selama ini dia benar di rumah, tapi bukan rumah di dimensi ini. Makanya ketika ditanya, kemana dia selama ini, dia selalu menjawab, aku di rumah. I know, ini gak masuk akal. Ditambah kenapa juga dia tetap pakai bajunya 30 tahun lalu, terus tiba-tiba muncul di depan rumah. Ada satu lagi alasan yang mungkin bisa diperhitungkan sebagai jawaban tentang kasus Steven dan Vasile. Ditambah teori ini ada dasarnya, bahwa mereka mengalami fugu disosiatif atau kelainan identitas disosiatif, yaitu kondisi di mana penderita akan secara temporer atau sementara waktu lupa akan identitas asli mereka. Gejalanya seperti kebingungan atas identitas pribadi atau mengasumsikan identitas baru, baik sepenuhnya atau sebagian. Orang tersebut dapat mengadopsi nama baru, identitas baru, tempat tinggal baru, atau juga menciptakan sebuah interaksi sosial yang kompleks. Hal ini umumnya terjadi secara mendadak. Penderita dapat meninggalkan rumah dan kembali lagi tanpa bisa mengingat hal-hal yang telah mereka lakukan sebelumnya. Periode keadaan fugu dapat berlangsung dalam hitungan minggu, bahkan bulanan, sebelum akhirnya ingatan sang penderita normal kembali. So, secara teknis memang ada hal semacam itu. Tapi menurut kalian gimana? Apakah mungkin saja Steven dan Vasile bukan murni menghilang, melainkan mereka tiba-tiba lupa atas identitas aslinya sebelum akhirnya teringat kembali? Apapun alasan atau teori yang beredar, satu hal yang jelas, misteri tentang bagaimana kedua pria tersebut bisa menghilang dan kembali secara misterius, tanpa bisa mengingat apa yang telah mereka lakukan selama menghilang, masih belum terpecahkan. Anyway, terima kasih telah menyimak cerita tadi. Dan bagi kalian yang belum subscribe, yuk subscribe dulu. Serta silakan nyalakan loncengnya untuk update video terbaru. Aku Nadia Ayu, sampai jumpa di video selanjutnya.